Klub Chelsea bakal mendatangkan kiper baru dari Valencia dalam waktu dekat. Upaya Chelsea mendatangkan kiper Valencia ini demi memperkuat The Blues. Namun Chelsea harus membayar mahal untuk bisa mendatangkan kiper dari Valencia tersebut. Chelsea dikabarkan mulai mantap untuk merekrut kiper baru di musim panas mendatang. Kabarnya, Chelsea akan merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia. Sebelumnya, Chelsea telah merekrut kiper baru yakni Robert Sanchez dari Brighton. Namun nampaknya, pelatih The Blues kurang puas dengan penampilan Sanchez. Oleh karena itu, The Blues akhirnya mengarahkan radar ke Spanyol pada klub Valencia. Berdasarkan laporan, Chelsea tertarik dengan penampilan Mamardashvili di Valencia. Kiper Valencia ini baru memasuki musim kedua bersama dengan tim Los J. Akan tetapi, ia mampu menampilkan permainan impresif bersama timnya. Di musim ini, Mamardashvili menjadi kiper keempat dengan perolehan clean sheet terbanyak di La Liga. Usianya yang masih 23 tahun diyakini akan menjadi kiper top. Akan tetapi, keinginan Chelsea ini nampaknya akan dihadapkan dengan situasi sulit. Sebab, sang kiper mempunyai klausul rilis yang sangat besar. Valencia akan melepaskan Mamardashvili dengan bayaran 100 juta euro. Dan tentunya pihak Chelsea tak ingin membayar dengan harga tersebut. The Blues dikabarkan akan mencoba untuk menego agar Valencia mau melepas Mamardashvili ke tim mereka. Winger Chelsea, Raheem Sterling, adalah salah satu nama yang digadang-gadang bakal dijual oleh The Blues. Chelsea saat ini sedang mencari cara agar terhindar dari pelanggaran keuangan. Maka dari itu, sejumlah pemain termasuk yang namanya besar seperti Raheem Sterling, terancam bakal direlakan. Dikabarkan cutoffside.com, kabar soal nasib pemain 29 tahun ini dikait-kaitkan dengan kabar terbaru pemilik Chelsea, Todd Boehly. Todd Boehly diklaim baru saja mengadakan pertemuan dengan Direktur Saudi Pro League, Michael Emenalo, menurut Daily Mail. Diketahui, sang winger kiri itu sebenarnya masih punya kontrak sampai Juni tahun 2027 yang baru saja diperbarui Juli tahun 2022 lalu. Mantan bintang Manchester City itu kini mencatatkan 8 gol dan 9 assist dari 35 penampilannya musim ini. Sebelumnya, Chelsea sudah merelakan sejumlah nama besar ke Liga Arab, seperti Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, dan N'Golo Kante. Kabar transfer Raheem Sterling bakal menarik disimak lantaran ia kini masih begitu aktif di Liga Premier. Meski penampilannya musim ini bukanlah yang terbaik, namun ia masih mencatatkan namanya sebagai 3 besar top scorer di Chelsea. Selain Raheem Sterling, nama besar lain seperti Conor Gallagher, juga dikabarkan bisa dijual. Tuchel dilaporkan akan mempertimbangkan untuk kembali ke Chelsea tetapi memiliki satu syarat penting yang harus dipenuhi. Karir kepelatihan Tuchel di Chelsea tiba-tiba terhenti ketika dia dipecat oleh Todd Boehly dalam beberapa minggu setelah musim 2022-2023 dimulai. Meski membawa The Blues menjuarai Liga Champions UEFA pada 2021, ketegangan antara Tuchel dan petinggi klub membuatnya pergi secara prematur. Dengan manajer saat ini Mauricio Pochettino yang semakin mendapat sorotan di Chelsea, potensi kembalinya Tuchel ke klub telah menarik perhatian. Namun kepulangannya akan bergantung pada syarat dan ketentuan. Menurut Sport Bild, Tuchel akan mempertimbangkan untuk kembali ke Stamford Bridge hanya jika salah satu pemilik Chelsea, Todd Boehly, memperbaiki hubungan dan berdamai dengan juru taktik asal Jerman tersebut. Sumber yang dekat dengan Tuchel menyatakan bahwa meski ia terbuka terhadap gagasan untuk melanjutkan tugas manajerialnya, ia juga mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil cuti panjang. Namun, jika ada kesempatan yang tepat, Tuchel siap untuk segera melatih klub baru. Tuchel juga dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona. Namun,
Ia disinyalir lebih memilih kembali ke Liga Primer. Ia percaya bahwa lingkungan Liga Inggris dan dinamikanya menjadikan itu lebih cocok baginya untuk berkembang, dibandingkan di Spanyol di mana bahasa adalah masalah utama. Ex-Borussia Dortmund itu dikabarkan tetap optimis dengan potensi rekonsiliasi dengan Buhli. Terlepas dari perselisihan mereka di masa lalu, Tuchel yakin Buhli mengakui dampak positif yang dia berikan kepada Chelsea selama masa jabatannya. Dia berharap Buhli bersedia mengesampingkan segala permusuhan yang masih ada dan mempertimbangkan untuk mengangkatnya kembali sebagai pelatih kepala. Keinginan Tuchel untuk kembali ke Chelsea bermula dari ambisinya untuk memimpin klub terkemuka dan meninggalkan jejaknya pada warisan klub tersebut. Meskipun masa jabatannya di Bayern Munich relatif singkat, Tuchel melihat Chelsea sebagai platform di mana ia dapat membentuk dan mengembangkan skuad muda untuk menjadi penantang gelar. Ketika spekulasi seputar potensi kembalinya Tuchel ke Chelsea semakin meningkat, semua perhatian tertuju pada Buhli dan apakah dia siap untuk melakukan rekonsiliasi dan membuat keputusan berani untuk memulangkan ahli taktik asal Jerman yang penuh teka-teki itu. Chelsea akan menyesali keputusan untuk tidak mengontrak Paulo Dybala musim panas ini, dengan pemain nomor 10 Argentina itu kini menjadi salah satu pemain paling dalam performa terbaiknya di seluruh Eropa. The Blues tertarik untuk mengontrak Dybala pada musim panas 2023, dengan manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino, dikenal sebagai pengagum berat rekan senegaranya asal Argentina itu. Pochettino sebelumnya gagal mendatangkan Dybala ke Tottenham pada tahun 2019 dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan langkah lain untuk pemain yang memiliki klausul pelepasan 12 juta euro dalam kontraknya sepanjang Juli tahun 2023. Pada akhirnya, Chelsea memilih untuk tidak merekrut Dybala dan dia tetap bertahan di Roma untuk musim 2023-2024. Sementara Chelsea kembali mengalami musim yang buruk, khususnya sebagai kekuatan menyerang Dybala telah kembali ke performa terbaiknya sejak Daniele De Rossi ditunjuk sebagai manajer sementara Roma pada tanggal 16 Januari menggantikan Jose Mourinho yang dipecat. Pemain Argentina ini mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan terakhirnya untuk Roma, menghasilkan serangkaian penampilan ajaib. Seminggu terakhir Dybala sangat inspiratif. Dia mencetak hat-trick menakjubkan pada hari Senin dalam kemenangan 3-2 atas Torino, sebelum melanjutkannya dengan gol tendangan bebas yang luar biasa dan sebuah assist dalam kemenangan 4-1 atas Monza pada hari Sabtu. Penampilan Dybala membuat Roma kembali bersaing untuk lolos ke Liga Champions, sementara mereka juga terlihat menjadi ancaman di Liga Eropa di mana mereka akan menghadapi Brighton di Liga Eropa pekan depan. Masa depan pemain berusia 30 tahun itu sekali lagi akan menjadi sorotan musim panas ini. Roma mempunyai masalah keuangan yang parah, sementara klausul pelepasan Dybala sebesar 12 juta euro akan kembali berlaku hanya untuk bulan Juli saja.